4, mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, di sini ada Rika Dwi Nurkasana, Cindy Febri Permatasari, dan Siti Nuzulaila. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan oleh pihak internal yaitu perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya maupun untuk melaporkan kondisi keuangannya terhadap pihak eksternal. Siapa sih pihak eksternal perusahaan itu? Pihak eksternal perusahaan meliputi seperti kreditur, kemudian pemegang saham, kemudian pemerintah dan masih banyak lagi. Nah, kemudian analisis laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan itu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Yang kedua adalah menurut Fred Weston dan Thomas E. Copeland menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dari laporan keuangan ini, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian ada juga alat-alat untuk mengukur analisis atau untuk melakukan analisis laporan keuangan ini. Yang pertama adalah neraca. Kemudian yang kedua nilai buku dan nilai pasar, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat komparatif analisis dan trend analisis, yang kelima common size dan DuPont analisis. Menurut James C. Fahern dalam buku Kasmir tahun 2012, neraca merupakan ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas pemilik. Nah, bentuk-bentuk neraca sendiri di sini kami mengambil dua, yaitu ada skonto dan stafel. Manfaat dari neraca sendiri yaitu yang pertama sebagai alat analisa pengaruh kondisi keuangan secara periode dari tahun ke tahun. Yang kedua dapat mengetahui perkembangan suatu usaha. Yang ketiga digunakan sebagai alat analisa likuiditas suatu bisnis atau kemampuan membayar. Nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku merupakan nilai yang ditunjukkan oleh neraca perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu aset harus tercatat pada biaya historis dan dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, sedangkan nilai pasar itu digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli siap untuk membayar suatu aset di pasar yang kompetitif di mana perdagangan aset dilakukan di pasar itu sendiri. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu melaporkan pendapatan atau revenue, harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dan biaya. Hal-hal yang mengakibatkan perubahan pada laporan laba rugi yaitu di sini ada 3. Yang pertama, kenaikan angka pendapatan. Yang kedua, penurunan harga pokok. Yang ketiga, penurunan biaya. Dan sedangkan manfaat laporan laba rugi sendiri yaitu di sini ada 3, yaitu yang pertama dapat menganalisa dengan cepat antar periode, yang kedua mengetahui kenaikan atau penurunan dalam periode tertentu, yang ketiga atau yang terakhir yaitu komponen mengetahui besar laba yang akan diperoleh suatu perusahaan. Rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas atau rentabilitas, rasio leverage atau solvabilitas, dan rasio aktivitas. Kemudian, angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan, misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya. Komparatif analisis dan trend analisis. Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisa tersebut dapat mengetahui sampai beberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.
Kemudian comparative analysis atau analisis komparasi atau perbandingan menurut Hazen adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan antara dua kelompok data atau variabel atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data nominal, ordinal, interval atau rasio, dan kelompok sampel yang diuji. Commonsis dan two-point analysis. Commonsis merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%. Kemudian analisis commonsis disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan rugi laba dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca. Dalam laporan commonsis, seluruh akun dinyatakan dalam persentase dan tidak ditunjukkan jumlah moneternya. Kemudian analisis two-point adalah persamaan keuangan multi angka yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Model two-point memberikan analisis menyeluruh tentang metrik utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau return of equity (ROE) perusahaan. Istilah lain untuk analisis two-point adalah model two-point. Persamaan analisis two-point adalah analisis two-point sama dengan margin laba bersih kali perputaran aset kali